salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Setiawan Wijaya. Saya adalah mahasiswa jurusan Perpajakan, Prodi Diploma 3 Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perpajakan yang berjudul Pentingnya Pajak. Pada saat saya presentasi, dimohon audiens memperhatikan dengan seksama. Jika ada yang tidak dimengerti, tolong tanyakan pada di akhir sesi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama adalah, apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat mengesah berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Mengapa bayar pajak itu penting? Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk pengeluaran untuk pengeluaran nasional. Di sisi lain, pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan pajak. Tanpa adanya pajak, hampir sebagian besar kegiatan yang bersangkutan dengan negara akan terhambat dan akan sulit terlaksana. Penggunaan pendapatan negara yang diperoleh dari pajak dimulai dari belanja pegawai yang digunakan untuk menunjang kinerja pegawai sampai pembayaran untuk berbagai proyek pembangunan nasional seperti pembangunan jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, kantor yang digunakan untuk pemerintahan, dan sebagainya yang nantinya digunakan untuk sebagai sarana dan fasilitas umum. Pembayaran pajak itu sendiri adalah bentuk perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran setara warga negara untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak untuk pembayaran negara dan pembangunan nasional yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat itu sendiri. Setelah memahami apa itu pajak, selanjutnya saya akan menyebutkan manfaat dari pajak. Yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgeter. Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Namun, dari mana negara memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian pengeluaran tersebut? Nah, salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara adalah pajak itu sendiri. Yang kedua adalah fungsi mengatur atau reguler. Fungsi pajak yang satu ini adalah bagaimana pajak mencerminkan kebijakan perekonomian di suatu negara. Yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Mari kita ambil contoh. Jika nilai tukar mata uang rupiah mengalami penurunan terhadap mata uang Amerika Serikat, US dollar, pemerintah ingin menggunakan pajak sebagai stabilitas ekonomi. Instrumen stabilitas ekonomi negara. Maka pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat mengangkat nilai tukar rupiah dengan meningkatkan biaya masuk dan pajak impor atau PPh pasal 22. Yang terakhir adalah fungsi retribusi pendapatan. Maksudnya adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Eyes blue or brown, can't remember. Terpikat senyummu yang memabukkanku. Eyes green or gray, can't remember. Percuma. Menuju materi selanjutnya adalah sifat pajak. Sifat pajak ada dua, yaitu yang pertama adalah pajak subjektif. Dalam pengenaannya memperhatikan keadaan
atau kondisi subjek. Yang kedua, pajak objektif. Dalam pengenaannya, pajak objektif hanya memperhatikan sifat objek pajak tanpa memperhatikan keadaan maupun kondisi subjek. Tahu karena kau bukan milikku. Getting cold, but I have my own sweater. Fuck your polyester, cause cotton's way better. You were Berhasil curi hatiku yang dingin, tapi kau hempaskan, tak sempat kau hangati. you're lost in Atlantic, trying not. Langkah ke materi selanjutnya yaitu jenis pajak. Jenis pajak ada dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diwakilkan. Maksudnya kita harus datang sendiri ke kantor pajak untuk bayar pajak dan tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini adalah pajak yang pembayarannya dapat diwakilkan kepada orang pihak lain. Jadi kita tidak harus membayar langsung ke kantor pajak ya. Kita dapat menyuruh orang lain untuk membayar pajak kita. You panic, but now it's too late to come by. Pergilah pergi, kau takkan peduli. Kan ku coba lagi untuk belajar Eyes mencintai. blue or brown, can't remember. Tak lagi terpikat senyummu yang mabukkanku. Eyes green or gray, can't remember. Harusnya ku tahu memang kau bukan milikku. Eyes blue or brown, can't remember. Lord, I try my best since 3rd of December. Eyes green or gray, can't remember. But I bet you know the color of heather's getting cold, but I have my own sweater. Fuck your polyester, cause cotton's way better. You were the inject. Baik, kita sudah sampai di ujung sesi presentasi kali ini. Yang terakhir adalah, apa bukti bahwa pajak itu penting? Bukti bahwa pajak itu penting dapat kita lihat di postur APBN kita di tahun 2020 di poin A, pendapatan negara nomor 1, pendapatan dalam negeri nomor 1, penerimaan perpajakan. Di situ kita lihat bahwa penerimaan perpajakan kita menyumbang di postur APBN kita sebesar 83,5%. Dapat kita lihat 83,5% itu adalah angka yang besar dari pendapatan kita. Nah, itu adalah bukti bahwa pajak adalah sumber utama dari pendapatan negara kita. Terima kasih. Rose when you sunk, only you froze cause you gave her your sweater. You're lost in Atlantic, trying not to panic, but now it's too late to come back. I'm moved on and I'm better, know my worth, I'm Heather, not taken for granted. Eyes blue or brown can. Baiklah, saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih telah memberikan kesempatan pada saya. Saya harap presentasi kali ini dapat memberi wawasan pada kalian semua. Dan bila ada tutur kata yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Remember, Lord, I try my best since 3rd of December. I